Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu sudah semangat, baik guru penggeraknya maupun semua Bapak Ibu guru yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Insya Allah Bapak Ibu, kegiatan seperti ini kita rutinkan ya. Guru penggerak semangat, kita juga semangat untuk bersama-sama menjalankan kegiatan belajar mengajar di SMA 1 Blora sesuai dengan amanah kurikulum merdeka. Nah, saya berterima kasih Bapak Ibu sudah berusaha untuk terus meningkatkan jam-jam kosong sudah bisa, insya Allah bisa kita atasi. Bapak Ibu juga melaksanakan tugas wayang mulang-mulang barokah Bapak Ibu. Semoga Gusti Allah yang membalas kalang-kalangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya meneruskan apa yang tadi telah dibahas oleh Bu Rina dengan Bu Eriana tentang hukuman. Di awal dulu Bu Rina. Ya. Tadi masih dengan budaya positif nih Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini tadi ada 6 bagian yang kita akan sampaikan ke semuanya di sini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin benar-benar untuk bisa memahami, monggo Bapak Ibu bisa dibuka platform Merdeka Mengajar. Itu di pelatihan mandiri ada yang paling bawah, disiplin positif. Ya, di paling bawah tadi, karena saya juga membuka-buka di situ, ternyata yang paling bawah itu ada disiplin positif. Bapak Ibu bisa belajar dari situ. Kalau untuk mendalami materi ini, kami hanya menyampaikan yang penting-penting di sini. Ya. Kalau kita jabarkan semua tidak mungkin, karena ini 2 minggu kami belajar tentang budaya positif ini 2 minggu dengan aksi nyatanya lebih daripada itu. Bapak Ibu, untuk budaya positif nanti kita tujuannya adalah untuk merdeka belajar, kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Iriana. Atas ya, hukuman tadi hukum lain ya sudah ini. Jadi tujuannya sebagai seorang pendidik tadi ini sudah disampaikan Bu Eriana tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu supaya ditanamkan oleh Bapak Ibu kepada anak-anak supaya motivasi intrinsiknya itu keluar semua dari anak-anak. Ya, jadi bukan karena Bapak Ibu guru yang memaksakan ada peraturan, ada tata tertib, tetapi itu tidak lama. Anak-anak tidak akan ada satu istilah, ada peraturan pasti untuk dilanggar. Nah, itu yang sering anak-anak ada di dalam pikiran anak-anak. Nah, lanjut Bu. Ya, tadi teori motivasi oleh Husen dari Bu Eriana. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya. Jadi tidak dengan adanya hukuman atau imbalan atau penghargaan untuk dari orang lain, itu yang ekstrinsik. Lanjut Bu. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Seorang bapak guru matematika, mohon maaf ini yang matematika aja. Ini namanya IPA, ya. Pak guru namanya Pak Seno. Jadi IPA kurang menguasai pelajaran matematika, termasuk saya dulu. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di pelajarannya.
pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Ini mungkin dialami Bu Suci, Bu Ico, ya. Menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya yang terselip di atas, Bapak Ibu, ada dua. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Mengapa? Mungkin saya bisa dibantu untuk menjawab ini. Mengapa? Kalau perasaan panjenengan sebagai kita menempatkan diri sebagai Pak Seno atau sebagai Iva? Nah, ini sebagai Iva. Mengapa? Anda setuju dengan apa tidak? Apakah Anda setuju? Pak Idris bagaimana? Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau sebagai murid, pasti murid tersebut akan merasa malu, kemudian juga takut dengan Pak Seno dan teman-temannya. Oke, Pak Idris. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Kalau tapi nanti beda dengan anak-anak yang tanda kutip begitu, itu beda lagi Bapak Ibu. Tapi pada umumnya anak-anak yang tidak tingkat kendablekannya tidak maksimal ini tentunya akan malu Bapak Ibu. Dan menurut Anda apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini kita mengenal adanya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti saya akan jabarkan lebih lanjut. Lanjut Bu. Ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi dan hukuman beda. Gitu. Ada satu lagi adalah restitusi. Nah, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tadi berdasarkan teori Goosen, Bapak Ibu. Nah, ini nanti jelas di belakang restitusi akan kita jelaskan. Lanjut. Ya. Nah, kata disiplin tanpa tambahan positif ya, di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Ya, identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Ya, anak ada dua pilihan, gagal atau sukses. Ya, gagal atau sukses. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, berarti hukuman tidak direkomendasikan. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini perbedaannya Bapak Ibu. Ya, kalau di nanti platform guru mengajar Merdeka Mengajar itu ada. Jadi hukuman di situ dijadikan identitas gagal, sedangkan yang kolom yang sebelah kanan itu identitas sukses. Ya, jadi hukuman salah satu contohnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, yang bawah-bawah. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan harus terjadi pada anak-anak kita. Tapi disiplin itu yang tadi saya atur, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia ada kata-kata menyakitkan. Nah, kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kata yang kita garis bawahi adalah pilihan. Yang restitusi itu pilihan. Nah, kalau konsekuensi harusnya terjadi, tapi kalau hukuman menyakitkan, ditambahi menyakitkan tadi. Dan seterusnya. Jadi
nyaman untuk murid. Kalau identitas gagal, hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu yang panjang itu merasa tidak nyaman. Bahkan ada tadi teori dendam pada gurunya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu pendek itu yang konsekuensi, sedangkan yang restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkan yang untuk murid itu dengan kesadaran intrinsiknya tadi. Ini singkat kata begitu. Yang bawah ini banyak sekali. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau di platform Merdeka Mengajar, nanti Bapak Ibu bisa, ini kasusnya seperti ini, apakah masuk mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Lanjut Bu. Nah, intinya Bapak Ibu, ini disimpulkan bagaimana bandingan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi itu arah dari gurunya. Ya. Hukuman bersifat satu arah nih, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman saja. Pokoknya pasrah lah, pokoknya mau diapakan Pak, mau diapakan Bu, lah itu hukuman, ya memaksa, ya tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi kata-kata itu lebih mendalam dan tidak akan bisa dilupakan oleh anak. Ternyata begitu Bapak Ibu. Konsekuensi, sedangkan konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, ya sudah dibahas dan disetujui oleh murid dengan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu biasanya ada dituangkan di dalam tata tertib sekolah. Kemudian ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ini bisa didetek ya. Bapak Ibu boleh menjawabnya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kasusnya seperti ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Salah. Mencatat 100 kali di dalam kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi ketika dia terlambat di sekolah diberi ini 100 kali dalam bentuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Menyakitkan? Iya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yakin gitu Bapak Ibu? Centang. Centangnya hijau dan centangnya merah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau konsekuensi itu biasanya setimpal Bapak Ibu. Dia terlambat tapi disuruh lari 10 kali mengelilingi lapangan. Itu menyakitkan tidak? Ya, karena mengelilingi lapangan. Beda ketika ya pelajarannya Pak Prayit, ada anak terlambat, kemudian disuruh lari. Karena tadi pemanasannya lari, dia kan belum lari nih. Nah, ya dia suruh lari, ayo lari kamu terlambat 10 menit. Nah, lari. Itu bukan hukuman, tapi termasuk konsekuensi. Karena di dalam mata pelajarannya, larinya beda, konteksnya beda. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Nah ini antara hukuman dengan konsekuensi, beda nih Bapak Ibu, yang mendisiplinkan dengan yang tadi menyakiti. Lanjut dulu ya. Nih kasus
Sekarang kita bicara tentang penghargaan. Tadi kalau hukuman, sekarang penghargaan. Tadi Bu Eri bilang bahwa penghargaan itu tidak selalu mendisiplinkan anak. Ya, karena ada dihukum oleh penghargaan, coba bayangkan. Dihukum dengan penghargaan, dikasih penghargaan kok seperti dihukum. Ini ada kasusnya Bapak Ibu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Nah, singkat kata ini Bu Anas memberikan satu penghargaan untuk anak yang tertib. Dengan apa? Dengan dikasih bintang. Tapi ketika Bu Anas tidak masuk, kemudian digantikan oleh guru lain, dan anak-anak itu ribut lagi, tidak mau tertib lagi. Nah, ternyata hukuman atau penghargaan maupun hukuman itu sebenarnya tidak efektif. Ya, jadi kalau saya bilang, oh jadi mental kuliah, gitu. Kalau mental kuliah itu kalau mau kerja kalau dibayar, kan gitu. Nah, ini kasarannya begitu Bapak Ibu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Lanjut saja Bu. Ya. Sebelumnya, ya. Penghargaan pengaruh jangka pendek. Jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Ya. Jadi setiap kali kalau kita anak-anak kita mau siapa yang mau menjawab, saya beri 100.000. Itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Atau saya beri bintang ini, tidak bisa. Karena apa? Itu anak-anak kan terdorong, kalau tidak ada penghargaan itu mereka akan diam. Ya, mereka akan diam. Coba Bapak Ibu nanti praktekkan di kelas. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ya, penghargaan merusak hubungan tadi. Kalau tidak dikasih penghargaan atau anak kadang iri, wah itu dikasih coklat oleh gurunya, tapi dia tidak, itu kan merasa iri, sehingga dia rasa iri ini membuat dengan temannya tidak baik. Ternyata seperti itu. Monggo silakan Bu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini riset Bapak Ibu. Ternyata ketika ada kelompok yang dikasih penghargaan dan kelompok yang tidak, itu ternyata anak yang tidak dikasih penghargaan itu lebih tepat menjawab daripada anak yang dikasih penghargaan. Ini riset. Jadi ada penelitian. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, betul. Kalau dikasih reward, kadang-kadang menurun kualitasnya. Ya, anak-anak terus nanti tidak dikasih penghargaan, sudah nggak usah melakukan itu. Atau kalau ketika dikasih penghargaan, paling-paling aku yang menang. Gitu. Lanjut Bu. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, jadi penghargaan itu juga diidentifikasi sebagai untuk mematikan kreativitas. Kalau tidak dikasih penghargaan berarti tidak kreatif dong. Selanjutnya penghargaan menghukum. Ya, ini saya tertarik dengan kalimat ini. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, termasuk di dalam sistem ranking Bapak Ibu. Ya, seolah-olah yang ranking bawah itu paling bodoh. Dia akan merasakan rendah diri. Ya. Tapi suatu ketika kita tidak pernah tahu bahwa anak yang ranking bawah itu besok lebih sukses bisa jadi. Ya, itu namanya penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri, intrinsik. Jadi saat seseorang anak untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, itu sebenarnya Bapak itu adalah penghargaan. Jadi proses belajar mereka itu adalah penghargaan. Bukan karena sesuatu, tetapi di dalam diri mereka sendiri secara intrinsik bahwa mereka dalam proses belajar itu suatu penghargaan. Coba kalau Bapak Ibu lihat anak-anak yang menjawab soal Bapak Ibu ketika maju di depan bisa menjawab sendiri tanpa adanya penghargaan. Betapa dilihat jenengan mata mereka akan berbinar, lebih berbinar, merasa puas ketika bisa menjawab pertanyaan.
pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, itu adalah penghargaan. Yang terakhir restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum maju ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ditawarkan Bapak Ibu. Intinya itu. Ini tulisannya banyak sekali, tapi intinya Bapak Ibu, kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu lebih parah hukuman ya, dan kemudian kalau konsekuensi itu dari gurunya ada di dalam tata tertib, aturan dan seterusnya, anak harus timpal. Kalau melanggar ini maka ini adalah hasilnya. Tapi kalau restitusi tidak. Kalau restitusi itu memberi tawaran kepada anak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Amin ya, praktek segitiga restitusi. Jadi restitusi ini memberi tawaran kepada anak supaya anak bisa menyelesaikan sendiri masalahnya dengan solusi-solusi yang ditawarkan. Boleh Bapak Ibu memberi solusi, tapi biarkan anak yang akan memilih solusi itu. Ya, kemarin itu saya praktekkan beberapa anak mengenal, tapi ya lama Bapak Ibu. Ya, jadi untuk praktek restitusi ini adalah lama banget ya. Jadi perlu proses, apalagi yang karakter anaknya yang sudah sangat kuat ya, apalagi anak SMA kelas 12 Bu Rina ya, yang pernah kali mereka yang ngajar di kelas 12 itu wah luar biasa. Jadi kalau di karakter itu ngerokok sini gitu ya, tapi itu yang terjadi ya. Intinya Bapak Ibu, di restitusi ini ketika kita memberikan tawaran solusi terhadap anak ya, tawaran solusi itu pada anak diharapkan bisa memilih dan dengan kesadarannya sendiri melakukan nilai-nilai kebajikannya. Nah, tadi nyambung dengan Bu Eri, nilai-nilai kebajikannya ya, nilai kebajikan apa yang dia yakini seperti genggaman tangan, maka itu yang harus dilakukan, dan itu akan sangat panjang dari efeknya bagi anak. Satu saja nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting anak itu menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab mau memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran sendiri, bukan atas paksaan Bapak Ibu. Karena atas paksaan Bapak Ibu itu hanya sebentar, besok diulangi lagi ya. Bapak Ibu guru harus pelayon, harus lari ngejar mereka ketika mereka naik tembok sekolah dan seterusnya. Itu seperti itu. Tapi marilah Bapak Ibu, saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu, jangan bosan-bosan untuk menangani anak-anak seperti itu. Coba kita praktekkan ini, kita tawarkan seperti ini. Menangani anak-anak seperti itu, coba kita praktekkan ini, kita tawarkan seperti ini. Sekedar sharing saja, ketika saya masuk CGP itu saya tidak tahu sama sekali, cuma naluri saya ingin nolongin anak, tapi cara-cara saya ada yang pas, ada yang tidak pas. Nah, yang tidak pas ini mulai saya kurangi ya, kemudian cari yang pas. Kemarin saya ngajar di kelas 12 IPS 1, mengeluh terus. Capek ya Bu Lina. Capek. Tapi ketika sekarang kita tahu seperti ini, cuma saya tertawa saja, tapi anak-anak malah terkondisi. Intinya Bapak Ibu, seperti ke ajaran dari Ki Hajar Dewantoro, filosofi Ki Hajar Dewantoro, anak itu bahagia dan selamat. Bahagia dan selamat. Makanya tidak ada naik kelas, yang tidak ada kriteria yang harus kamu naik kelas, tidak. Nah, seperti itu yang kemarin kita dengarkan dari narasumber dari Demak atau Gerobokan gitu, itu sebenarnya intinya di sini, nyatanya di sini. Monggo Bapak Ibu, mari kita semuanya dengan hati terbuka, pikiran terbuka, kita harus move on segera, move on
untuk membuat disiplin positif, karena tempat sekolah ini adalah sawah kita, ladang kita. Jadi membuat tempat kita menjadi tempat paling aman dan nyaman untuk anak-anak belajar. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila saya ada tutur kata saya yang salah, tutur kata saya yang tidak sengaja menyakiti hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi, marilah kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran untuk selalu mengutamakan anak-anak kita di dalam sekolah ini menjadi sekolah yang aman dan nyaman, membuat mereka bahagia dan terus belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai. Sudah kenal semua dengan saya, nggak usah saya perkenalkan ya Bapak Ibu. Hari ini alhamdulillah kita di sini dapat berkumpul dan bisa berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat dalam rangka kegiatan MGMP kita yang kedua. Dan hari ini istimewa sekali karena saya beserta teman-teman CDB dari Mapel Sejarah. Ini nanti kita akan ada sedikit aksi nyata. Bapak Ibu, kami minta dukungan untuk hal ini. Jadi nanti kami akan bergantian presentasi dan sosialisasi mengenai apa yang sudah kami dapat di pendidikan guru penggerak. Jadi sepertinya yang sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu dulu ketika kami pertama kali masuk ke dalam kawahnya guru penggerak, berasa di modul-modul pertama ini luar biasa sekali, seperti sensasinya seperti tubuh saya dengan jiwa saya seperti tercerabut, seperti dicabut dari raga gitu. Jadi luar biasa rasanya gitu. Sampai tembus ke jantung, tembus ke hati, tembus ke otak, mana-mana. Nah, gitu. Nah, saya harapkan Bapak Ibu yang masih nanti umurnya masih bisa untuk ikut guru penggerak, kita harapkan teman-teman bisa mengikuti untuk angkatan-angkatan yang berikutnya, karena sensasinya luar biasa. Kalau cuma kuliah itu biasa, tapi kalau ini luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kami mohon waktu untuk sosialisasi mengenai budaya positif. Budaya positif yang terakhir kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu pada modul 1.4. Dan aksi nyata kami adalah untuk sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian di MGMP. Karena ini memang umum sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah pengetahuan umum di mana kita diuji sebagai guru bagaimana mengelola pembelajaran menjadi pemimpin pembelajaran. Semuanya menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, untuk anak-anak kita dan pelayanan terhadap anak-anak kita. Jadi nanti akan kita jabarkan dulu mengenai dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan berpikir, landasan kita melakukan perubahan dan menjadi pemimpin pembelajaran itu landasannya dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Bisa saya mulai sih Bapak Ibu? Kita nanti belajarnya budaya positif. Nah ini paling banyak materinya di modul
Bapak Ibu. Jadi modul ini padat ya. Modul ini mengenai budaya positif. Budaya positif itu terdiri dari ada disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada kebutuhan dasar, kemudian keyakinan kelas, ada 5 kontrol, posisi kontrol dari sebagai guru ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini semua yang nanti saling berkaitan. Bisa panjenengan lihat di situ ada peta konsepnya. Saya buatkan peta konsep agak rumit ya, tapi itu saling berkaitan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya dari budaya positif adalah untuk mewujudkan merdeka belajar, dan pada akhirnya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang 5 itu. Nah, 5P, kita sebutnya 5P. Jadi kita harapkan suatu saat murid kita akan tercerminnya di situ, wujudnya di situ sebagai profil pelajar Pancasila. Ya. Nanti saya akan menyampaikan yang budaya positif dan nilai disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang berikutnya nanti dibagi-bagi kita bertiga, nanti yang lain ada bagiannya yang lain ya Bapak. Jadi saya 30 menit saja. Nanti yang 30 menit perbincangannya webinar. Nah, kapan-kapan kita akan jadwalkan webinar dalam minggu besok. Begitu. Bapak Ibu, kita mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi. Ini kelihatannya Bu Lastri kemarin kepo banget tentang pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bu. Jadi beliau itu seorang sosok, kita tahu semua karena kita guru sejarah semua ya, bahwa Ki Hajar Dewantara itu luar biasa pemikirannya. Di zamannya berpikir luar biasa, tidak seperti yang lain. Dan pemikiran dari KHD ini ternyata sampai sekarang itu masih relevan, masih up to date ya, masih selaras dengan kehidupan sekarang. Jadi kalau kita punya tokoh semacam ini luar biasa yang bisa kita buat panutan. Tidak hanya tokoh-tokoh barat. Namun demikian KHD ini juga, Ki Hajar Dewantara ini juga mengambil juga dari pemikiran-pemikiran dari barat. Ya, dari barat juga. Jadi dia dikompilasikan, kemudian dikemas, disesuaikan dengan suasana Indonesia, kebutuhan rakyat Indonesia yang pada masa itu kan pengennya merdeka, sehingga dikatakan di sini merdeka. Nah, apa merdeka itu nanti ada Bapak Ibu, ada pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Kadang-kala kita kan juga memaknai merdeka itu kan berbeda-beda. Nah, ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dengan merdekanya pada masa sekarang. Jadi bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sepintas saja Bapak Ibu. Kalau kita dalami itu dalam banget Bu. Ya, Bu Lastri ini yang kita cuplik saja yang penting. Yang pertama adalah tujuan pendidikan adalah menuntun, garis bawah. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kodrat ya, menuntun kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, menuntun kodrat anak, kodratnya. Ini saya lintas lagi biar tidak kemana-mana. Jadi bahwa menuntut itu jadi satu hal yang harus kita punya, mentalitas menuntun gitu ya. Menuntun itu adalah tugas kita sebagai guru. Kodratnya sesuai anak-anak.
Jadi siapa yang menyesuaikan? Kita. Bukan anaknya yang menyesuaikan kita. Selama ini kan begitu. Ayo anak-anak, kita belajar ini sesuai dengan apa yang diinginkan guru. Tapi tidak seperti itu yang jadi konsep pemikirannya kita. Kemudian yang berikutnya guru menjadi penuntun muridnya. Nah, tadi saya garis bawahi menuntun muridnya yang selalu mengutamakan dan melayani murid. Jadi itu kita sebagai pelayan di Binomi, sebagai pelayan untuk murid-murid kita. Nah, inilah nanti yang disebut dengan berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan kesenangan guru. Kesenangannya dan kemauannya guru itu sudah tidak jalan. Berikutnya, guru diibaratkan sebagai petani. Guru itu diibaratkan sebagai petani yang seperti yang merawat tanaman. Sedangkan sekolah itu sebagai apa? Sawahnya, ladangnya, tanahnya. Ya, anak-anak itu sebagai apa? Benih-benih tanaman. Diibaratkan begitu. Ya, anak-anak itu diibaratkan benih-benih tanaman. Kemudian anak-anak ini gurunya sebagai petani untuk menyebar benih-benih itu di sawah. Lalu apa tugasnya dari guru? Merawat. Setelah menebar benihnya, dirawat. Ya. Jadi kita merawat Bapak Ibu, hanya merawat, penuntun gitu kan. Ya. Jadi yang menuntun dan merawat. Jadi kalau ada anak-anak kita yang bandel, yang itu, ya itu sabarnya harus berkali-kali lipat. Nah, banyak perubahan Bapak Ibu kalau kita ikut CGP. Jadi kita sabarnya jadi menahan diri karena tadi sudah tercerabut ya dari raga kita, jiwa kita tercerabut dari raga kita sehingga apa? Kita selalu ingat kalau ada anak sabar, oh iya kita kan kembali lagi pada filosofi Kennedy, menuntun kita itu tetap menuntun saja. Nah, sesuai potret alam dan potret zamannya. Ya, potret alam dan potret zamannya jelas. Ya, jadi kalau zamannya sekarang anak-anak pakai HP, ya itu yang jadi harus kita pikirkan, itu apa HP ini? Ya, apakah tidak boleh HP dibawa ke sekolah? Dan malah anak-anak malah mencuri-curi. Ya, itu karena sudah zamannya. Sudah zamannya. Anak-anak sekarang ada yang itu anak-anak tertentu yang sukanya nyanyi. Tapi kalau diajar, diberi pembelajaran matematika apalagi sejarah mengantuk mesti. Ya, nggak asik. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak boleh belajar. Intinya Bapak Ibu, yang penting anak-anak itu senang dulu. Ya, tadi Bu Esti sudah bilang, pokoknya senang dulu anak-anak. Ya, baru kemudian diajak belajar. Kalau kita hanya formalitas ngajar pokoknya sesuai dengan wujud kita tugas kita pokoknya kita ngajar sudah, tapi tidak ada rasanya, itu kita jadi malas. Lanjut Bapak Ibu, ini masih filosofi. Jadi seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Lalu guru akan memastikan bahwa tanah tempat ini tumbuh adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, jadi sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, ya, tempat bercocok tanam kita. Nah, Bapak Ibu nanti sesuai dengan judul kita budaya positif dengan disiplin positif, sekolah sebagai tanah di mana benih-benih murid kita, sebagai murid, benih-benihnya adalah murid kita yang kita tebar, kemudian kita rawat. Apakah tanah itu cocok untuk mereka? Siapa nanti yang akan mengelola tanah itu? Adalah gurunya, adalah petaninya, dalam hal ini adalah guru. Sehingga tanggung jawab kita semua kalau Bapak Ibu di sekolah itu memberikan cocok tanahnya kepada murid kita, membuat suasana di dalam sekolah itu semuanya ini terangkum dalam budaya positif.
disiplin, anak-anaknya disiplin, anaknya terpenuhi kebutuhannya, terlayani masalah-masalahnya dan seterusnya. Karena apa? Sekali lagi, sekolah adalah tanah bagi anak-anak untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk berubah, menghasilkan suatu saat nanti. Nah, itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi dia punya potensi. Jadi ketika tumbuhan itu tumbuh, dia punya potensi untuk berkembang. Nah, lanjut ya. Ini masih banyak. Tekan saja. Nah, apa itu budaya positif? Ya, tadi saya matur pada Bapak Ibu, namanya tadi adalah tanah, adalah sekolah. Sekolah kita ibaratnya tanah bagi seorang petani. Tempatnya dicangkul, tempatnya cocok enggak ini tanahnya diolah sedemikian rupa. Nah, maka kita wajib mengelolanya menjadi sebuah budaya yang baik, budaya positif. Ya. Kalau ada anak 1, 2 itu kan ada masalah, maka masalah itu harus diselesaikan masalahnya. Nanti dengan Bu Nawi atau dengan Bu Mimi membahas tentang itu, tentang mengatasi masalah tanpa masalah, bukan kegantian gitu. Ya, tapi mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Jadi ini yang disebut dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Nah, karena di sekolah ini tadi tanah gitu Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ya. Kalau Bapak Ibu menemui banyak kebiasaan tidak baik, nah kita luruskan karena kita sebagai petani tadi, ya, untuk menuntut murid kita. Nah, istilahnya murid juga tidak peserta didik lagi ya. Seolah-olah itu kalau peserta didik itu formil banget. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik pada sekolah. Nah, kalau sudah karakter itu kan seperti melekat. Ya, melekat di masing-masing anak. Kemudian dari kebiasaan baik itu dan karakter itu akan membentuk sebuah budaya positif. Ya, lanjut, ini yang disebut dengan pengertian budaya positif. Ini masih budaya positif. Nah, untuk bisa menjadi budaya positif dan membuat mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Yaitu kita harus berubah menyesuaikan kebutuhan anak-anak. Berubah. Ultraman saja, Avenger saja bisa berubah, masa kita nggak bisa berubah? Nah, jadi kita harus berubah. Nah, siapa yang memperakarsai perubahan itu adalah diri kita sendiri. Harus berubah, dan siapa yang harus merubah itu adalah diri kita sendiri. Jadi perantara perubahan dari warga sekolah, dari masing-masing Bapak Ibu dan semua warga sekolah itu yang diterapkan akan menimbulkan atau menumbuhkan kebiasaan baik di sekolah yang disebut sebagai budaya positif. Nah, apa efeknya bagi anak-anak? Budaya positif ini Bapak Ibu luar biasa efeknya buat anak-anak. Karena apa? Anak-anak akan merasa nyaman, rasa aman, nyaman dalam proses belajarnya anak. Kalau sudah aman, nyaman dengan Bapak Ibu guru, mereka mestinya mau belajar. Kerasan di sekolah mestinya gitu ya. Kenapa anak-anak itu tidak kerasan di sekolah? Ya karena di sekolah itu dituntut ini itu. Akhirnya apa? Mereka malas belajar gitu. Tapi ini sedikit-sedikit ya Bapak Ibu, nggak bisa langsung bisa balik yang semudah membalikkan lapangan bisa. Jadi harus ada proses Bapak Ibu. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu, Bu
budaya positif itu akan mendorong anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga anak lebih mandiri dan bertanggung jawab seperti yang dianut pada profil pelajar Pancasila, bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Paling tidak itu, paling tidak. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin bisa dijawab ya. Mau Bapak Ibu yang mana dulu yang menjawab? Monggo Bu Lastri. Ya, Bapak Ibu mau yang mana dulu? Yang dijawab ke belakang? Ya. Mau yang mana dulu terserah. Bapak Ibu mau dijawab yang mana dulu? Yang satu dulu, 2, 3, 4. Kurang berapa? Kurang berapa? Itu LTA. Itu cara-cara. 2. Monggo Bapak Ibu mau ditulis dulu atau mau dijawab langsung? Langsung saja. Langsung saja. Bu Novi. Kelihatannya Bu Novi pengen menjawab. Mau Bu Novi mau yang menjawab. Terima kasih. Saya di sini mau menjawab tentang apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Jadi tadi disampaikan sama Bu Dini bahwa budaya positif itu sangat penting sekali. Pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk memberikan peserta didik, memberikan murid lingkungan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Jika nanti kita sudah membuat sebuah suasana itu menjadi aman, nyaman, menyenangkan, dan nantinya peserta didik itu mempunyai keinginan untuk maju, untuk bagaimana caranya saya itu belajar, bagaimana saya caranya untuk bisa mengembangkan seperti yang disampaikan tadi, untuk lingkungan positif ini menciptakan peserta didik untuk menjadi yang merdeka dalam artian menciptakan sebuah budaya, menciptakan sebuah profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi sangat penting sekali bagi saya. Terima kasih. Matur nuwun Bu Novi. Jadi betul ya tadi menggarisbawahi saya tadi budaya positif. Kenapa harus di situ ada suasana positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Jadi ini untuk memberikan ya tanah itu atau kita sebagai petani, tanah itu harus bisa layak untuk ditanam, ditumbuhi oleh tanaman kita. Nah, anak-anak itu tanaman kita, maka berikan rasa aman dan nyaman. Intinya yang penting semen dhisik ya, bahagia dulu. Soalnya tadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu kan keselamatan Bapak Ibu ya, keselamatan. Nah, ini penting. Jadi keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini filosofis banget memang. Kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, mungkin salah satu boleh dijawab. Boleh dijawab Bapak-bapak. Pak Bagus kelihatannya. Pak Bagus semoga ngantuk ya Pak. Biar tidak ngantuk loh. Sebenarnya nggak boleh ngantuk dia. Ayo Pak Bagus, yang mana mau dijawab? Yang pertama Bu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ini jawab saya berarti ya? Anda. Jadi kurang lebihnya sama seperti tadi ya, yang namanya suasana positif untuk sebelum, apalagi sebelum proses pembelajaran diperlukan. Kalau anak-anak sudah merasa hobi, merasa senang, apalagi antara anak-anak dan guru itu punya hubungan yang baik, apalagi enjoy ya, bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya dalam proses pembelajaran pun mereka akan excited untuk mendengarkan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus, betul. Jadi kalau anak-anak itu sudah ngeh dengan kita, ya, dengan kita respect,
Tapi sebenarnya respect dari anak itu sebenarnya dari kita sendiri sih ya. Kalau kita respect dengan anak, maka anak pun juga akan respect dengan kita. Jadi kalau anak kita tidak peduli dengan mereka, alah wes ya, itu anak-anak juga memang gue pikirin gitu. Gurunya siapa? Kadang anak-anak juga nggak tahu nama gurunya gitu. Bu bahasa Inggris, Bu bahasa Indonesia lah ini. Ya makanya ini mungkin introspeksi buat diri kita. Kenapa anak-anak tidak tahu nama kita? Ya jadi siapa kita itu tidak tahu karena kita juga tidak respect dengan mereka gitu. Jadi respect kita, mereka pun juga akan balik respect kembali. Ya Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu ada pertanyaan bagaimana menerapkan disiplin saat ini di sekolah Anda. Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda? Bapak Ibu memaknai disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa? Harus masuk tepat waktu. Ya, kalau seperti itu harus apa lagi Bapak Ibu? Mengumpulkan tugas tepat waktu selama ini loh ya, selama ini. Pokoknya sesuai dengan apa yang dipikirkan kita yang baik-baik saja. Tapi belum tentu apa yang dipikirkan kita itu baik bagi murid. Kadang-kala itu kita disiplin, ayo nggak boleh telat, tapi kita sendiri telat. Itu kan susah ya. Bagaimana dari filosofinya Ki Hajar Dewantara? Enggak sosok tulodo, Madyo Mangunkarso, tuturinya Dayani. Madyo Mangunkarso bisa tuturinya Dayani. Madyo Mangunkarso. Dan yang jelas kita jadi teladan itu harus. Kenapa? Ya ini mesti dicontoh kita. Sosok tulodo. Sosok tulodo. Jadi kita jadikan teladan. Oke, mungkin Pak Laksana. Ya betul. Anak-anak itu ya bukan hanya anak-anak. Secara umum itu orang tidak bisa membedakan antara disiplin dengan galak. Susah untuk dibedakan. Seperti permainan sepak bola antara keras dengan kasar. Itu juga kadang-kadang nggak bisa membedakan. Jadi kalau disiplin itu sesuai dengan aturan yang ada, mungkin norma yang ada. Tapi kalau galak itu benar salah pokoknya jalur benar. Nah itu galak. Sehingga sesuai dengan itu karena dari Ki Hajar, ya kita memang harus ingat sosok tulodo. Kalaulah kita itu mau konsisten, ya berangkat pun ya jangan telat. Nah saya kayak ada dan sebagainya ini kalau muridnya kalau misalnya harus pakai lengkap, pakai dasi, kenapa kita kadang-kadang tidak pakai headband? Maka kadang-kadang yang seperti itu menjadi kelemahan kita. Kalau ngomongnya sertifikat itu ragu-ragu, aku dulu ini kan menjadi tidak, sebagai seorang petani tidak bisa mengolah tanahnya tadi menjadi lebih baik. Kemudian beberapa anak yang nakal kadang-kadang kan itu tertanduran atau kena penyakit gitu ya. Kena penyakit? Ya kan gitu, sempret gitu kan. Jadi itu karena bisa jadi di sananya, di awalnya sana di rumah dia punya problem. Dan kita juga kalau peduli dengan tanaman kita ya memang harus kita cari penyakitnya apa. Sebagai contoh ini di Ngaren banyak. Ini ada anak dua itu celananya itu congkak, ternyata celana SMP. Badan tak lacak itu ternyata anaknya orang miskin. Anak tak seneng, tidak mungkin. Solusinya saya sebagai petani memang itu harus mau berkorban untuk itu. Nah ini kita bagaimana jadi seorang petani untuk bisa menanam, merawat sehingga tanaman itu nanti menjadi berbuah atau ada hasilnya lah begitu. Sehingga tertib tadi bisa dikatakan tertibnya dengan saya kadang-kadang kita masuk di kelas berapa lama dari kita masuk ada anak yang izin ke belakang. Maka saya sadar betul saat ini ketika saya absen itu saya beri waktu untuk keluar siapa yang mau ke belakang dulu sebelum saya in.
Itu sebagai contoh solusi untuk bagaimana nyamannya pembelajaran nanti. Selain itu, selain diajar, saya juga punya pesan Mbah Kiai Haji Maimun Jober. Jadi guru saya ikhlas sehingga nanti muridnya didoakan mudah-mudahan mendapat hidayah. Nah itu sangat nyaman kalau terkait dengan situasi budaya positif tadi. Sehingga pas dari antara agama, dari kiai mengatakan begitu, dari ahli pendidikan mengatakan begitu, dan memang ya digagas nanti dari tua ini nesu-nesu jadi rapat ke opas. Bekas energi ya Pak? Ya, jadi itu bukan menyelesaikan masalah. Apalagi kadang-kadang kita tidak terlalu belakang anak kita. Sehingga budaya positif tadi, kalau memang dia kurang apa, kalau bisa mengatasi sakitnya tadi ya diobati. Pokoknya lagi duit untuk bersoalnya cukup iso. Ya, gitu nih iso ya caranya dan memang anak itu pantas untuk tetap menggunakan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Apakah anak itu tidak melakukan kesalahan? Banyak, apalagi sekarang sekolah kita adalah zonasi. Yang terdampak itu adalah salah satunya adalah SMA 1 Blorel, ya, Bu Rosita, Bu Esti, Pak Yuli. Dulu yang murid-muridnya itu tenang, aman, damai, sentosa, ya. Sekarang aku merasakan bagaimana dirimu ya mengajar di mana-mana, ya. Sekarang ada Bu di tempat saya tiap hari tidur baru jam 7:30 tidur itu sudah masih ada. Sekarang sudah ada lagi ya, banyak sekarang. Ya. Nah ini apalagi efek pandemi mungkin bahwa ini mau ngantuk saja itu. Ya. Nih, jadi Bapak Ibu ini pendidikan mendidik untuk anak melakukan kontrol. Nah ini, jadi tidak pernah ada anak yang tidak salah. Tapi apakah terus salah itu kita salah kita pojokkan? Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Anaknya orang loh itu, anaknya orang gitu. Jadi nggak mungkin. Lah bagaimana? Ya kita buat anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, nah, untuk kontrol diri, ya itu ada teori kontrol. Teori kontrol itu merupakan disiplin diri yang berasal dari dalam diri, intrinsik, dapat mengontrol diri dan bagaimana mengasah diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah itu yang dinamakan kontrol. Nah saya ada sebuah permainan dikit ya, yang namanya genggam tangan. Ini ada di tidak saya masukkan ke dalam sini sih Bapak Ibu, ada di PDF yang lain. Ya ini permainan coba buka, coba buka. Ya, teori genggaman tangan. Teori genggaman tangan. Jadi bayangkan tangan Bapak Ibu yang kanan atau yang kiri terserah ya Bapak Ibu, yang terserah yang kanan atau kiri boleh diangkat tangannya Bapak Ibu. Ya. Dibuka dulu. Seolah-olah Bapak Ibu ada hal yang harus jenengan hargai dan berharga buat jenengan, genggam tangan jenengan. Di dalam genggaman ini ada hal yang paling berharga. Ya, sudah digenggam Bapak Ibu? Ya. Sekarang dengan teman panjenengan yang dibawa di samping panjenengan saling mempengaruhi. Siapa dulu yang akan melepas genggamannya? Rayu boleh dirayu. Ya, ayo tak kasih uang 1 juta. Dibuka. Ayo, siapa? Wes dirayu. Wes engko kowe tak jajake. Ya, tak traktir. Ya, siapa dulu yang akan membuka genggaman tangan? Ini upin-ipin nih. Ya, genggaman tangan siapa dulu? Pak Gandang dulu apa Pak
genggaman tangan dulu? Pak Yuli? Pak Yuli? Belum ada yang belum ada yang berharga kali itu. Kok mulai ini aja? Ya. Mau dicoba ya Bu? Jadi kenapa Bapak Pak Yuli tidak mau membuka genggaman tangan? Kenapa Pak Yuli? Keras kepala. Keras kepala. Ada sesuatu yang berharga? Ada. 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 Sesuatu ya? Iya. Ada sesuatu yang ada. Cincin. Cincin loh. Oke. Jadi kenapa Pak Yuli tetap menggenggam tangannya walaupun dirayu sama Pak? Bisa. Wis, engko tak terno mulai Maya tuh. Terus nanti tak kanjani kamu mau misal. Jadi siapa sebenarnya kenapa ini? Ini sesuatu yang berharga tidak Bapak Ibu? Yang jenengan genggam tentunya berharga. Ya, tentunya panjenengan akan pertahankan. Lepas dari itu, kalaupun jenengan lepas, siapa yang kenapa jenengan lepas? Berasal dari mana niat untuk melepas itu? Diri sendiri. Nah, itu yang disebut dengan namanya kontrol diri. Nah, mau melepas, membuka, atau tetap menggenggam, itu siapa yang menjadi kontrol? Adalah diri sendiri. Ini sama dengan seperti anak-anak kita. Anak-anak kita yang mengontrol mau tidak mau melakukan hal-hal baik itu adalah dari dirinya sendiri. Ini namanya motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu melihat murid-murid Bapak Ibu sering melakukan kesalahan, berarti dia belum punya motivasi intrinsik, belum punya kesadaran diri, belum. Itu banyak faktor ya, banyak faktor. Tapi paling tidak Bapak Ibu tahu, oh ternyata anak-anak itu sendiri punya intrinsik. Kalau sudah nggak punya motivasi intrinsik, panjenengan suweneni koyo apa, marah seperti apa, ya begitu. Berkali-kali dia akan mengulangi kesalahannya, ya, karena dia belum pernah sadar. Ya Pak Sakal tadi doa yang terakhir. Doa yang terakhir. Nah, sedikit ya Bu, ini saya lanjutkan sedikit. Jadi ini kegiatan tadi genggam tangan. Nah, ini yang disebut tuh disiplin positif. Jadi Bapak Ibu sendiri akan baca ini ya, sendiri biar tidak lama nih Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan, besok kita lanjutkan di daring saja ya Bapak Ibu, daring saja. Kita lanjutkan karena kita ada deadline ya. Jadi di daring saja untuk disiplin positif. Disiplin positif ini seperti ini. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Nanti ada yang ketiga. Ketiga ini masih apa sih? Pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, dia belum sadar, belum bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, itu yang terpenting. Jadi belum mudeng, belum tahu anak-anak itu. Ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kasih tahu. Nah, Bapak Ibu yang kasih tahu nanti. Ada caranya Bapak Ibu untuk kasih tahu mereka. Ya, jadi ini untuk tujuan kuliah. Nah, ini tadi disiplin itu apa? Yang sesuai kemauan kita, enggak seperti itu ternyata. Ya, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi, apakah disiplin itu terus dihukum? Setelah melakukan kesalahan harus dihukum. Bapak Ibu, ternyata kita itu salah. Hukuman itu ternyata menyakitkan. Ternyata itu membuat anak dendam. Ya nggak sih? Anak dendam. Wong kita saja ngomongi ibu atau bapak kepala sekolah nggak enak saja dianggap kita hukuman kok. Apalagi anak. Kalau kita marahin ya begitu.
ya sabarnya harus dicepai ya kan. Ya, ini disiplin. Bapak Ibu, sampai sini ya, biar panjenengan itu penasaran besok apa itu hukuman, apa itu penghargaan. Ada sebuah pernyataan yang gini, dihukum dengan penghargaan. Betul begitu ya, dihukum dengan penghargaan. Nah, apakah kita itu, ada teman saya yang kalau ngajar itu atau sudah di ruang publik itu anak-anak gini, siapa yang bisa menjawab ini, saya kasih 100.000. Langsung menjawab semua. Tapi kalau tidak ada itu, kasih pertanyaan apapun dia tidak akan menjawab. Nah, itu namanya dihukum dengan penghargaan. Salah satunya itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan sampai di sini. Nanti untuk sharing lagi kita ada dijadwalkan, nanti kita bahas di grup ya, di grup WA kapan kita bisa webinar. Ya, kita webinar 30. Ya, nanti saya share. Tenang saja. Jadi apa saja nanti tolong kami dibantu ya Bapak Ibu. Tolong nanti kami dibantu untuk webinar kapan Bapak Ibu sempat atau Kamis depan. Kelamaan Bapak Ibu. Kelamaan. Nanti kita diskusi lagi ya. Paling tidak nanti ada waktu Bapak Ibu untuk webinar dengan kami, karena tidak mungkin kami sosialisasi dalam sekali jalan ini selesai, karena materinya ternyata banyak yang perlu kita pahami. Okay. Gantian nanti dengan Bu Novi dengan Bu Heni. Terima kasih atensinya Bapak Ibu untuk kita sharing tentang disiplin positif dan budaya sekolah. Dengan saya besok ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tapi nanti akan dijelaskan sedikit mengenai restitusi sama Bu Novi dengan Bu Heni. Terima kasih Bapak Ibu. Besok kita ketemu lagi dan saya harapkan Bapak Ibu tidak jenuh-jenuh untuk bisa datang ke MGMP Sejarah. Saya harap teman-teman yang belum datang nanti bisa datang dan ikut webinar. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.